Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ayu Mahandika dengan NIM C1K018-019. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan hasil review yang telah saya lakukan tentang beberapa penelitian yang telah diberikan. Video ini merupakan praktikum mata kuliah teknologi budidaya perairan Payau. Oke, saya akan menjelaskan penelitian pertama, di mana penelitian pertama ini berjudul tentang kinerja dan kelangsungan hidup udang faname pada salinitas 30 ppt, 10 ppt, 5 ppt, dan 0 ppt. Di mana yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah udang faname merupakan udang yang dibudidaya secara global, dan udang faname ini memiliki berbagai keunggulan, yaitu mudah dibudidayakan, produksinya stabil, serta dapat toleran terhadap infeksi viral seperti WSSP atau biasa kita sebut dengan white spot syndrome virus, TSP atau Taura syndrome virus, dan IHHNV. Nah, selain itu, udang faname juga mampu hidup pada kisaran salinitas yang lebar. Nah, kemampuan dari udang ini memberikan peluang dalam pengembangan komoditas ini di perairan daratan, misalnya seperti budidaya udang faname di lingkungan bersalinitas rendah. Nah, budidaya udang faname di lingkungan bersalinitas rendah ini merupakan pilihan budidaya alternatif, mengingat semua munculnya penyakit infeksi pada udang di tambak yang dipelihara di tambak air asin. Selain itu, permasalahan utama yang dihadapi saat ini yaitu rendahnya tingkat sintasan pos larva udang faname. Oleh karena itu, vitalitas pos larva perlu ditingkatkan pada saat melakukan aklimasi ke salinitas rendah. Nah, budidaya udang faname dengan salinitas rendah mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu dapat dilakukan menggunakan air yang bebas penyakit. Namun, budidaya udang faname dengan salinitas rendah juga mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu sebagai media mengalami kekurangan beberapa mineral. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian mengenai penambahan mineral atau kalsium Ca pada pakan, di mana penambahan ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang faname yang dipelihara pada salinitas yang rendah. Nah, perlakuan yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap, di mana yang terdiri dari 3 perlakuan dan 4 kali ulangan. Nah, perlakuan yang pertama yaitu tanpa pemberian mineral kalsium 0%, dan yang kedua pemberian mineral kalsium sebanyak 2%. Dan yang ketiga atau perlakuan ketiga yaitu pemberian mineral kalsium sebanyak 4%. Dan yang terakhir sebagai kontrol 30 ppt. Nah, sedangkan parameter dalam penelitian ini, yang pertama itu parameter kualitas air, yang kedua itu laju pertumbuhan atau biasa kita sebut dengan SGR, yang ketiga itu pertumbuhan mutlak atau biasa kita sebut juga dengan GR, dan yang keempat yaitu konversi pakan atau FCR, yang kelima efisiensi pemberian pakan atau EVP. Kemudian yang keenam yaitu frekuensi molting udang, yang ketujuh kelengkapan organ tubuh, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan tingkat kelangsungan hidup. Nah, hasil pembahasan pada penelitian ini yang pertama yaitu pH. Nilai pH selama perlakuan berkisar antara 7,66 sampai 8,16. Nilai pH pada hari ke-0 atau awal pemeliharaan udang faname yaitu 7,86 pada perlakuan K, 30 ppt, dan 7,94, 7,84, 7,98 untuk perlakuan P1 yaitu sebanyak 10 ppt, perlakuan P2 5 ppt, perlakuan P3 0 ppt. Sedangkan pada hari ke-40
atau akhir pemeliharaan itu nilai pH pada perlakuan K, pada perlakuan P1, perlakuan P2, perlakuan P3 sebesar 7,84, 7,77, 7,82, dan 7,99. Nah, nilai pH pada pemeliharaan ini memberikan pengaruh terhadap konsentrasi amoniak. Amoniak dalam bentuk tidak terionisasi atau NH3 bersifat racun bagi kehidupan ikan. Nah, dari hasil pengukuran konsentrasi NH3 pada hari ke 0 berkisar antara 0,0246 mg per L sampai dengan 0,0472 mg per L. Pada hari ke-20 konsentrasi NH3 berkisar antara 0,0423 mg per L sampai dengan 0,087 mg per L, sedangkan pada hari ke-40 nilai konsentrasi NH3 sebesar 0,0539 mg per L sampai 0,073 mg per L. Nah, selama masa pemeliharaan konsentrasi amoniak selalu meningkat dari hari ke-0 sampai dengan hari ke-40. Nah, konsentrasi amoniak tertinggi pada perlakuan P3 yaitu sebesar 0,087 mg per L. Nah, hal ini diduga yang menyebabkan kematian massal pada perlakuan P3. Amoniak di dalam air berasal dari sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa pakan yang tidak dimakan dan menyebabkan pembusukan senyawa-senyawa organik. Amoniak di perairan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan biota yang dibudidaya atau biota udang yang dilakukan pada penelitian ini, serta merusak insang, terus menambah energi untuk keperluan detoksi. Nah, yang kedua ini laju pertumbuhan. Berdasarkan analisa statik ragam, masing-masing nilai tengah populasi setiap perlakuan ANOVA uji F1 arah pada selang kepercayaan 95% P kurang dari 0,05 diperoleh hasil bahwa perlakuan berupa perbedaan salinitas ini berpengaruh nyata terhadap nilai laju pertumbuhan harian udang Paname. Nah, pertumbuhan ini biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah, faktor internal ini misalnya seperti genetik dan fisiologis ikan, misalnya kesehatan. Kemudian faktor eksternal yang kedua ini seperti pemberian pakan, kemudian fisika dan kimia kualitas suatu perairan, baik itu suhu, oksigen terlarut, amoniak, kesedahan dan juga salinitasnya. Nah, sedangkan yang ketiga itu yaitu konversi pakan. Berdasarkan analisa statik ragam, masing-masing nilai tengah populasi perlakuan ANOVA uji F1 arah pada selang kepercayaan 95% P kurang dari 0,05 diperoleh hasil bahwa perlakuan berupa perbedaan salinitas berpengaruh nyata terhadap nilai konversi pakan. Nah, di hari masa ke-20, masa pemeliharaan maksudnya, nilai FCR perlakuan K berbeda nyata terhadap perlakuan P1, P2, dan P3. Namun pada hari ke-40 setiap perlakuan menunjukkan perbedaan yang nyata antar perlakuan yang lainnya pada salinitas rendah. Pada salinitas rendah, udang faname mengkonversi pakan menjadi energi untuk mempertahankan hidup, pertumbuhan, dan juga molting, sehingga udang banyak membutuhkan suplai makanan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.